Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para dewan guru yang berhadir pada tempat yang mulianya, serta kepada seluruh adik-adik santri kelas 1. Salah satu tradisi di Indonesia umum, kita selalu mengadakan permulaan baca kitab, yaitu pada malam Rabu ataupun hari Rabu. Karena ada satu riwayat, walaupun dipertanyakan kesahihan hadis tersebut, mendapat kesempurnaan dan maksimal, maka diambil sempena dimulai pada hari Rabu. Kemudian ada satu riwayat lagi yang menyebutkan bahawa hari Rabu adalah hari di mana Allah menciptakan nur. Maka ilmu adalah bahagian daripada nur, cahaya. Maka karena hari Rabu, hari penciptaan nur, maka kita memulai kitab yang merupakan kajian tentang ilmu, yang ilmu agama adalah nur. Dimulai santri dari 3 kitab. Jadi dalam satu kitab, tapi di dalamnya ada tiga kitab. Ghayah wa Takrib adalah kitab muktasar daripada Al-Iqna' Imam Mawardi. Muktasar Iqna' daripada Imam. Jadi kitab Ghayah wa Takrib yang sudah diringkas sangat singkat dan padat, disyarah kembali oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi yang diberi nama dengan Fathul Qarib. Komentari oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dinamakan dengan Hasyiah Al-Baijuri. Jadi kitab yang nalang matani luar nya Ghayah wa Takrib, syarah ji iaitu Fathul Qarib, yang naik dalam iaitu Hasyiah Imam Baijuri atau Al-Bajuri. Imam Abi Syuja' sendiri beliau di Basrah atau di negeri Iraq tahun antara 433 Hijriah sampai 434, antara 433 dengan 434, karena nak khilaf riwayat. Sebab ulama jamun atau orang jamun hana pegawai gempa jamun baik tamang Belanda na tu janlin. Jadi karena jamun hal yang wajar, tanggal lahir para ulama pun nak khilaf riwayat. Adapun wafat Imam Abi Syuja', yang nama asli Abi Syuja', nama memiliki nama asli turunan ke? Ya Ahmad. Tahu nak ingat? Yang nama Abi Syuja', nama asli pahangin le ana ho ka kipah beri satu umum. Jadi Abi Syuja' yang memiliki nama asli Ahmad bin Husain anak kabulan nanti. Jadi put lele dengan limang dikurang le. Put lele ke limang lele bertotun. Ya kan? Mia kurang le berarti pada tidur tahun 60 tahun, tapi dalam kondisi fisik yang mantang prima. Artinya kondisi fisiknya mata ke mantang terang, gigo mantang keng, pendengaran mantang terang, alian memandum fisik anggota tubuhnya mantang sehat. Allah jaga anggota tubuh dari ketika usia karenta. Ternyata yang membuat mata tanyo cepat pensiun, bagah pakai kaca, punyung tanyo bagah klo, penciuman tanyo bagah do,
ngan memandum adalah karena hana terjaga yuh mentang muda daripada salah satu penyebab bagah pensiun anggota tubuh karena hana terjaga yuh mentang ubud yuh mentang muda. Dan Abu Syuja'-nya meninggal di Madinah karena di usia terakhir Ngan ke hijrah Madinah untuk geyak khadam bak kubur Rasul. Ya pergi-pergi habis bak kubur Rasul, ya pergi-pergi bro. Sampai meninggal di Madinah dan kuburan ngaknya Nadia. Hakim yang menjadi hakim agungnya dalam nanggorotannya setara dengan presiden pangkat. Jadi ubena hakim-hakim yang lain di bawah ngaknya. Nyan pangkat Imam Syuja' Qadhi Qudah. Dari gaji yang nyan terima selama geduk sebagai hakim agung yang cukup watai, yang cukup lama, memandum gaji nyan sumbang kepada orang fakir miskin. Wataian pernah kamu total jumlah sedekah dan infak nyan, infak Abu Syuja' nyan pernah kamu total jumlah hampir 100 miliar. Kira-kira ino tungku yang sedekah 100 miliar. Biasa tungku krit entim sedekah. Jarang yang truk miliaran-miliaran. Tapi Abu Syuja' ratusan miliar gema sedekah dari hasil gaji yang terima selama gijabat Qadhi Qudah. Strata atau level secara sosial giyak kumit kubur Rasulullah dan ditinggalkan bina kemewahan-kemewahan yang didapatkan selama masa buatnya menjabat qadhi. Yang maksud ingin lo abu-abu masa perang TNI ngenggamnya mana abu-abu menan tu mah kan Abu Syuja' kan urang cilet-cilet, manusia pilihan yang Allah berikan istimewa luar biasa, dan satu hal yang pasti baik ragu, beliau termasuk hamba yang mustajabah doa. Bukti jih ba'akhir kutubah kitab Matan Takrib, beliau nilai ba Allah, lulai ba Allah, Allah Nabi manfaat kitabnya dalam keadaan ikhlas karena Allah. Terbukti doa yang dilakir oleh beliau kira-kira udip beliau di abad ke-5, urangnya ke abad ke-15 Hijriah, berarti 1000 tahun yang kau likut. 10 abad yang kau likut berdoa li Abu Syuja', kitab beliau bermanfaat. Kira-kira 1000 tahun yang kau likut mentang na urang beut ini je nekeun hana manfaat kita ya. Tajekeun 1000 tahun yang kau likut gelake doa kitab gaknya bermanfaat. Tapi sampai orangnya ka 1000 tahun mentang na urang beut kitab Abu Syuja'. Yang adalah sebuah bukti makbul doa Abu Syuja'. Jadi Abu Syuja' termasuk orang yang makbul doa. Salah satu cara kitanya bertawasul, memohon kepada Allah dengan wasilah orang-orang yang saleh. Wasilah Nabi, bertawasul dengan wasilah orang-orang yang saleh. Pengarang kitab yang tanya buat termasuk hamba Allah yang saleh. Maka orang-orang yang perlu gebi futuh di Allah, gebi terbuka mata hati di Allah, bersering ne tawasul, ne sampaikan diwajihillah, kan ikhlas karena Allah. Tapi minyak karangan orang awai, karangan karena untuk liwajihillah. Karangan orang masa ini minyakan tujuan untuk minta peng, untuk minta titel. Tulis skripsi, syarat untuk menumpak S1. Tulis tesis, syarat untuk menumpak. Tulis disertasi, syarat untuk menumpak S3. Jadi kan khalisan liwajihillah. Mandum li gharzin min gharadid dunyawi, karena tujuan duniawi tulis karangan. Adakala untuk cari keuntungan minta peng, adakala untuk minta pangkat. Gure-gure didorong li ulama-ulama yang nawatayan untuk getulis kitab, sehingga getulis kitab kan karena galak rog. Maka orang yang ikhlas dalam beramal karena Allah, nya orang yang termasuk minas salihin, orang-orang yang saleh. Dia tawasul dengan orang yang dalake ba Allah, ya Allah dengan keberkahan long kirim hadiah pahala Fatihah 3 truk ke Abu Syuja'. Nabi, ya Allah dengan keberkahan ngaknyan berterbuka mata hati lun, berbagah je lembut, berbagah mufhum, berbagah bak lum pahami kitab yang surah li gure-gure. Amban cara tawasul.
Jadi bentet susah kiban cara yang hana item mufum kiban cara hek tama fai tu hana pe aje minta cara tawasul ke musannif. Tawasul dengan musannif insya-Allah Allah akan gebi pemahaman yang mudah. Nah cerita sebahagian dari para ustaz di Jawa, nah sebahagian kiai-kiai di Jawa watena pemahaman surah yang hana mufum ge tawasul dengan musannif, kadang-kadang bermimpi musannif dalam tidur. Mimpi musannif kejak musannif ke plus surah. Nah ya. Nah kejadian ken haba purakan mustahil. Sah-sah saja. Tapi baik watih hana mufum tok tu tawasul Fatihah bersering. Nyara nu sering tawasul Fatihah ke musannif, insya-Allah menyona ibarat-ibarat yang hana bisa dipahami, bisa saja dalam mimpi datang musannif akan gebantu dayo. Kan? Di baik yang nak cerita. Kemudian kitab yang kedua iaitu kitab Fathul Qarib. Yang kita tanya pun malamnya. Yang pun muno kitab Abi Syuja', kitab Ghayah wa Takrib yang merupakan kitab pertama yang urangnya dimudi hana pubut le. Karena tapuik tingkat bacut kelas 1 dimudi langsung belajar Fathul Qarib. Punya awal nabut kitab Ghayah wa Takrib. Ghayah wa Takrib yang yata ditulis oleh Abu Syuja'. Adapun kitab Fathul Qarib yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ibnu Qasim Al-Ghazi nya adalah agaknya ulama Mesir. Ulama Mesir yang mensyarah kitab Ghayah wa Takrib yang diberi nama dengan Fathul Qarib. Ibnu Qasim Al-Ghazi agaknya udip tahun 812 Hijriah sampai 880 Hijriah. Berarti selang antara pensyarah dengan masa udip yang punya matan adalah sekitar 300 tahun lebih. Abad lebih masa antara Ibnu Qasim dengan Abi Syuja'. Adapun Syekh Ibrahim Bajuri nya ulama Dudolem kan, dan yang pernah menjabat Grand Sheikh Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Udip kan sekitar abad ke-11. Sekitar abad ke-11 udip Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Yang kira-kira sosok ulama yang menulis kitab yang ada di hadapan dengan masing-masing yang terdiri daripada lehbo kitab. Yang mungkin sejarah singkat mentang intet watenebut di dalam mungkin nak disebutkan silih musannif. Ia juga dalam tamlai kitab pertama ile kebiasaan lun karena menurut masing-masing guru nak tarikat masing-masing. Ilung nak tabur tarikat lampu pun kitab sebagaimana riwayat daripada Imam Nawawi bahawa ketika memulai sesuatu apalagi memulai kitab dianjurkan membaca ya mubdi'u 56 ke untuk mendapatkan keberkahan. Karena adanya keberkahan gebiri Allah ada dapat dan kadang keberkahannya bak nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah, mintalah dengan menggunakan asmaul husna. Salah satu nama Allah yang indah adalah Al-Mubdi'u, Allah yang maha memulai. Al-Mu'idu, Allah yang maha mengulangi, mengembalikan. Maka ditanya yang sulit hafalan, dianjurkan setiap pagi membaca ya Mubdi'u ya Mu'id sebanyak 100 kali. InsyaAllah akan hilang penyakit lupa. Yang sering tua mua baca ya Mubdi'u ya Mu'id sirtuh ke tiura. Ya Mubdi' Allah yang memulai, ya Mu'id Allah yang mengembalikan, Allah yang pemufum tanya dari hana mufum ke mufum. Duduk katua Allah periwang dalam ingatan naya bertingan. Yang baca ya Mubdi'u ya Mu'id ya Mubdi'u ya Mu'id ya Mubdi'u ya Mu'id sirtuh ke tip bengah. Yang jid ke salah sabah amalan untuk menghilangkan penyakit lupa. Kemudian untuk memulai sesuatu pekerjaan, apapun pekerjaan, apalagi pekerjaan memulai kitab, baca ya mubdi' tak hana payah ya mu'id. Dia mubdi' mentang. Ya mu'id nyan menyo orang yang gadah hafalan atau sering lupa.
Ada kata tat hanai balik-balik budaya. Yang macam nangan hanai balik-balik budaya kata di kampung yang berkaim ya muin. Yang apa yang mubdi ya muin tu. Laki ba Allah ya muin dekat hat ngon yang kai wo de kampung ni balik-balik budaya bagi periwang lem li Allah bagi ko ati beruh riwang lem daya. Ya muin wahai Allah yang mengembalikan. Maksudnya bagi puangan daya balik udaya. Pim yoron yang mentai daya nak payah baca ya muin. Di malamnya ya mubdi mentang dah baca karena malamnya tak pupun kitab tak ibadat kitab. Abda'a yubdi'u fa huwa mubdi'un. Allah yang mengibadahkan kitab. Allah yang memulai memberikan ilmu pemahaman kepada kitanya. Baca ya mubdi'u 96 ke hanya lebih. 96 ke. Karena bilangannya ni sama lagi giga ni bak kunci. Dan nak kunci. Ada kunci pintu kena giga. Nya sini lebih giga handahah pintu. Berarti kena nak kunci kamayan, kunci kamar lain. Maka otega tentukan bilangan zikir tentukan leher tu leher belah ke. Hanya baca leher tu pun belah. Apa anaknya leher tu 15 ke enggak kali lebih hari. Sama lagi lebih anak igo mana kunci hantar pintu. Di 56 ke baca. Baik padum. Baik 57, baik 58. Kan. Nanti baca ya mubdi 56 ke. Tak mulai no. Baca sama-sama. Ya mubdi 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 66 ke hanya lebih. Nah, ini baca Fatihah 3 teruk. Sebab je pupunnya hana pelai baca kitab panjang. Pupun yang penting untuk minta keberkahan dengan Fatihah, keberkahan dengan Asmaul Husna dan takasad doa kepada musannif yang bi keberkahan gebili Allah dengan sebab tersebut. Yang penting malamnya baca kitab tengok urusan gurai balai. La hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية وكل النية الصالحة أجمعين الفاتحة. Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allah bi rahmatihi wa ridwani amin. Berkatalah musannif iaitu Ibnu Qasim, semoga Allah memberi manfaat. Istilah adalah orang-orang yang memiliki tingkatan atau kedudukan ahlil fadhal, orang yang nak keistimewaan dan kelebihan. Walau nyan mantang anak mitnya kun syekh. Nanti orang anak mit cukup lagak yang mediki. Syekh je. Walau umur mantang 12 tahun, umur mantang 7 tahun. Jarang tak baca Quran. Sehingga haji juara tingkat pu dati, syekh sedati, nak merukun, nak syekh sedati, nak syekh bak silat, nak syekh bak ilmu, rata sago nak syekh. Sehingga watih hana mupat bak pu syekh kat nyan
tinggal data masyo syeng. Dak tagipu kelebihan yang nampak data tago kacau dah. Karena orang bagian dalam dentai orang Malim. Sebab makna syekhnya man balagha rutbata ahlil fadal. Orang yang mencapai tingkatan atau martabat orang yang nak kelebihan. Di Saudi istilah-istilah syekhnya biasa identik kepada orang yang punya cafe, punya hotel. Tak orang alim pirukok roy kadang-kadang watai ya proken ya wisata uluan angro na yang isu ulu buntung padahal panggilan syekh. Jadi syekh inan kan makna ji orang Malim, syekh inan orang yang nak memiliki kelebihan. Nah mengampung dia telak ijak likut. Punya imam dan sembahyang anjing likut Hansah sembahyang punya imam likut. Yang naik likut so imu ngampung masa. Sampai imu ngampung telak teruk. Jadi al-alim lagi yang memiliki ilmu. Al-alim alladhi yattasifu bil ilmi. Orang yang berwasaf dengan ilmu. Orang yang nak ilmi. Yang berukun al-alim. Ma ilmi pat al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmi lam ati kitab yang kan ilmi. Wadaikun al-alim alladhi yattasifu bil ilmi, orang yang memiliki sifat ilmu, berwasaf dengan ilmu. Artinya nak ilmu lam dada. Nya orang je baca kitab mentang hana ilmu lam dada, nya kan alim bagaya. Man saujikun nakil atau hakim, orang yang membaca cerita para ilmu ulama, orang yang menghikayah ilmu para ulama, yakun hakim. Atau nakil, orang yang mengutip ilmu para ulama yang dalam je takun al-alim. Mambe hana tagai lain bitan je takun, tapi kan secara hakikat takun alim ke orang model menan yang secara majazi mentang. Pada hakikat je tanya yang udip di akhir zamannya adalah nakil ataupun hakim. Nakil orang yang mengutip ilmu para ulama-ulama dahulu. Hakim orang yang menceritakan ilmu para ulama dahulu. Jadi yang cocok gelaran tanya kan alim, hakim, tukang cerita. Mencerita anda ceritakan cerita dongeng, cerita tentang ilmu. Al-alim, orang yang memiliki sifat ilmu. Al-allamah kalau berat lam. Amsilah mubalaghah. Yang namanya amsilah mubalaghah dalalah kepada Syamsuddin. Syamsuddinnya adalah laqab, gelaran ataupun laqab sebagai bentuk sanjungan, memuji. Karena musannif adalah pemberi pencerahan umat, sama lagi Matauro memberi pencerahan kepada alam. Musannif memberi pencerahan kepada umat, maka musannif digelar dengan laqab Syamsuddin. Pemakna Syamsun matahari agama. Artinya matahari yang memberi sinar. Sedikit yang membedakan tradisi tanya dengan orang Arab. Orang Arab biasa panggilan kuniahnya menyebut nama anak. Masa anaknya Abdullah, nyan orang tersebut dihai dengan panggilan Abu Abdillah. Orang Aceh punya jamun, orang Tuhan jamun Yahidullah. Makna Yahidullah karena anaknya Abdul. Orang Arab, tradisi orang Arab hana penyebutan lagi kan. Mesti nangan Ibrahim. Ya hana tak aku Abu Ibrahim. Nana ke tak tahu. Miona nana nyan mesti Abdullah yang gaknya tahai dengan Abu Abdillah. Bila lagi syekh yang nak bertanya nyan Hamzah, maka kuniahnya Abu Hamzah. Ngan Abu Hamzah kuniah. Nya bertanya tahai Abu Hamzah Nandro ke Hamzah, maka kayaknya ihai Abu Hamzah atau Abi Hamzah. Nya beda mungkin dengan penggunaan kalimat bak kitanya dengan orang Arab. Semoga Allah meratai, mencurahkan akannya Syekh Muhammad oleh Allah dengan rahmatnya dan keridhaannya. Amin.
yang sebagai mukaddimah daripada pensyarah kitab Ghayah wa Takrib atau pengarang kitab Fathul Qarib. Karena untuk mengambil keberkahan dengan Fatihah kitab. Padahal Fatihah kitab nyan hanale gebu makna. Maksud Fatihah pembuka, maksud kitab Al-Quran. Pembuka Al-Quran buat apa? Nan aju Fatihah. Ayat anda baca tapi dalam sembahyang kan Fatihah. Maka ke Fatihah. Karena pembuka dari Fataha, Yaftahu. Kitab maksudnya ke kitab yang buat kitab Al-Quran. Jadi pembuka Al-Quran iaitu Al-Fatihah, surat Fatihah 7 buah ayat. Jadi dalam Al-Quran Allah gemulai kitab dengan Alhamdulillah Rabbil Ala. Hakikat makna daripada Alhamdulillah. Alhamdulillah di segala puji milik Allah. Puja Allah, tak puja makhluk. Makhluk ke makhluk, makhluk ke Allah, Allah ke makhluk. Memandumnya adalah milik Allah. Karena hakikatnya adalah memuji Allah. Hakikat tahu siapa diri kita sebenarnya, maka jangan kita merasa terbuai dengan pujian orang. Karena ketika orang memuji kita padahal kita tidak layak untuk dipuji, hakikatnya adalah dia memuji Allah, di mana Allah sedang menutupi keaiban kita nampak pada manusia. Andainya keaiban tidak ditutupi oleh Allah nampak pada manusia, sungguh manusia tidak akan memuji. Maka kita yang mendapat pujian jangan mudah terlena, jangan mudah terbuai, karena pada hakikatnya Allah sedang menutupi keaiban kita. Makna barakah ziyadatul khairi wa dawamuhu, bertambah kebaikan dan terus menerus dalam kebaikannya kun barakah. Maka yang barakah, naisilah anu yang barakah, naisilah ilmu yang barakah, naisilah umur yang barakah, naisilah usaha yang barakah. Apa makna barakah? Penggunaan barakah dia tak pat. Anak yang barakah, ilmu semakin membuat kalian meningkat dalam amal saleh. Ya kan ilmu barakah. Dengan harta semakin kalian dekat dengan Allah. Dengan harta semakin kalian bertambah dermawan dalam menyumbang kepada jalan agama Allah. Ya kan harta yang barakah. Dengan usaha, dengan usahanya semakin kalian udip tentram, udip sejahtera, udip aman damai dan merasa terpenuhi kebutuhan hidup kalian. Ya kan barakah. Kupu usaha namol melheboh, tapi hansip tapi namol melheboh. Na supermarket rata kecamatan, tapi lah rumah tangga hana ketenangan, ti uro karungan permo, ti uro karungan ni, ya kan hana barakah. Jadi barakahnya adalah mendapat baruk, jid tatabaruk dengan asma Allah, jid tatabaruk dengan asma Nabi, jid tatabaruk dengan asar. Mana asar bekasan dari Rasul, bekasan dari urut-urut yang saleh. Maka sahabat jamun dan Nabi ke cukup hotel tahallul haji lihin bekasan urun saleh. Lagi Imam Syafi'i getabaruk dengan bajet yang pernah dipinjam oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal salah sira ulama yang terkenal zahid atau zuhud, murid daripada Imam Syafi'i. Pernah dipinjam bajet jubah Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad. Patai ge Ya'juk pulang, getanya oleh Imam Syafi'i ba urang Ya'juk, pukeh bajainya kali gerah, hana gerah, nak pakai langsung oleh Imam Ahmad. Tinggal kita baru oleh Imam Syafi'i hana gerah. Malah na ulama-ulama yang bajai-bajai yang pernah dipakai oleh ulama lain yang saleh-saleh, ge kubah, ge indram ge jo nyan ke urang yang sakit, insya-Allah pulih. Yang akan tabaruk atau mengambil keberkahan. Yang bi Allah, cuman wasilah melalui keberkahannya. Ama kita je ubat sih. Yang boleh Allah wasilah melalui ubat. Kan, jadi untuk tabaruk kitab tungku disesuaikan dengan susunan yang ada dalam Al-Quran, iaitu diawali dengan alhamdulillah. Karena bahawa sungguhnya Fatihah kitab memulai atau permulaan kitab itu permulaan setiap perkara. Dan basmalah
Karena bahasanya basmalah atau sirat hamdu kena depa. Karena bahasanya lafai atau sirat alhamdu itu memulai setiap perkara yang memiliki bal. Makna zibal, zi makna sahib. Yang memiliki, makna bal hal, sesuatu yang memiliki hal atau perkara yang penting. Pemantang perkara yang pentingnya awali dengan sirat alhamdulillah. Agar dia pun doa alhamdulillah, pat long baca alhamdulillah. Lelah bab perkara-perkara oleh bismillah biasa ge pejandring diiringi dengan alhamdulillah. Wa khatimatu kulli doa mujab, dan karena bahasanya sirat alhamdu itu penutup setiap doa yang diijabahkan. Yang perlu doa berterima oleh Allah tak awali dengan bismillah dan alhamdulillah, tak akhiri dengan alhamdulillah. Maka bab akhir doa kan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dah. Tidak doa berujuk tu. Doa ingat tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah getup doa diperlain untuk musajabah doa tak awali dengan alhamdulillah, tutup dengan alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah, dan sirat alhamdu adalah akhir doa orang mukmin dalam syurga. Dah syurga negeri pembala langsung mempuduk bokai ke. Nyan pasut je. Hotel pajo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Namna buai dalam. Idza istahu syai'an, menyembah sesuatu yang diinginkan oleh mereka itu, dengan berkata mereka itu subhanakallahumma wa bihamdik fa izan ma talabu wajadu baina aidihim alal mawaid. Niat mitabu, niat blow buat catering, tetap hana. Mesti banduk dengan subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdi. Han mempeduk bu tapa piring ke. Nyo nanggro ujian, tengah tak ikut ujian ni. Tengah cuba beramal lele. Ikut le ujian. Kalau lulus tengah orang akhirat baru nanggro balasan. Di baik tengah ikut ujian benar balasan aja. Nah, boleh nilai je ujian kalau habis. Naik 60 tahun menurut udip, naik 50 tahun, naik 60 tahun. Jadi orang akhirat tengah akhir doa orang mukmin dalam syurga, watalah kedapati nikmat yang diinginkan, iaitu baca alhamdulillahirabbil alamin. Dalam belajar baik guru ataupun santri baca lega Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, Nabi ke kamu pemahaman lagi pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, dan hafalan lagi hafalan para rasul, ama wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Hana panjang. Lebar baris kan? Lebar baris punya dah tulis pana. Dah tulis panjang tak baris kan? Lego, ente lonjok bagure tinggal ke bagi dalam lokal. Yang baca lego yo golom mulai beut. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, nabi ke kamu pemahaman lagi pemahaman nabi, wa hifdzal mursalin, hafalan lagi hafalan rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham lagi ilham kepada para malaikat yang totong dengan Allah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli. Ya Allah, ni bertubit bak kamu daripada kegelapan kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, dan pemulia kamu dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, dan buka bagi kamu pintu karunia, wansyur alaina hikmataka, dan hambo berikan, kembangkan berikan atas kamu hikmat-hikmat dari ron ya arhamar rahimin. Yang baca lega juga lembut untuk watai leh top beut watai habis mentalaah habis beut na doa lon titip bakron ya Allah pu yang kadro nabi ilmu kelum nak yo dia dah titip Allah itu Allah bi pingat lah undai yo beda titip ba ulai tanya hang na betul ulai tanya lagi pukunan hard disk komputer saya hang tu nabi kita titip ba Allah ilmu yang kagebi oleh Allah taknya dah titip ba Allah kembali maka leh tak beut
habis mutalaah baca doa yang Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi. Ya Allah lun titip bakro nepu yang karon purno kelung. Fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Ni periwang ilmu saknyo kelung patelung lum perle. Kalau ni bab irana tentang bab najih. Najih mughalladha, najih mukhaffafa, habis bab beut, habis top beut bab najih. Nekeun ba Allah ya Allah ilmu saknyo lum kubah bakro. Itu payang pajalung perle ni periwang lang. Ni orang kampung kita yang limawa deh. Najih pada umrah macam najih, kiban najih mughalladhah, kiban najih mukhaffafa, kiban najih hukmiyah. Hana payah halok kitab li. Geperiwang li Allah langsung. Yang punya kaidang doa ya. Mana naidang ya bayan. Kau ji baca je le, baik fikir kaidang haidang. Yo golom mutalaah dan golom but baca ataupun meno lega patel tu but baca lega tir Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Baik ni butuwa ilmunya ya Allah baklun min wahai po sekalian alam. Yang lega lu lega yo golom. Yang kata boleh lain apa dalam. Menyo doa terlambat datang futu. Nyo kali pernah lunjuk dalam puasa, dalam pengajian puasa. Kena baca kitab, baca Allahumma ya man maqalidul umur kulliha biyadihi. Wahai Allah yang ubena ikatan perkara-perkara berada dalam kekuasaannya. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, dan kepada Allah kembali segala perkara seluruhnya. Ya Fattah ya Alim, wahai Allah yang maha membuka dan Allah yang maha mengetahui. Ya Fattah nyoron terlambat datang futuh. Futuh ni pula futuh terbuka hati. Dia kata terbuka hati mudah menyerap ilmu. Apa yang disampaikan li gure lagi tak play hilang lah. Mesti gelahnya hana tak pinah tutup. Ote tak play ro luar hai tamang lang plo. Ya kan hana futuh. Hati tanya mi hana futuh. Ote sampaikan ilmu li gure hai tamang lam hati. Han membekas dalam hati tu bi luar. Maka dalam keba Allah bergebi futuh. Jadi ilmu yang disampaikan li gurenya kan corong saja. Yang pedang ilmu lang hati pani gure Allah. Ilmunya adalah gure adalah corong untuk disampaikan ilmu ke kitanya. Kan agaknya kali behawai gebut, kaji ke baca, disampaikan ke kitanya. Yang bi futuh hati tanya Allah yang bi. Maka payah melaki ba Allah bergebi futuh agar ketika gure disampaikan ilmu sama lagi proken ta play ilam gelah. Mio gelah ada pinah tutup, hai tamang ilam gelah. Yang kan. Kemudian penyebab pakan telat futuh. Nandukan pakan penyebab hana truk futuh tanya daripada ilmu. Salah satu penyebab han futuh karena detat pusia-sia wate dengan atas penting. Amalan-amalan yang selain doa, benar doa. Amalan yang selain doa supaya kitanya cepat mendapat futuh. Pertama kepegah lang kitab yang naga nukil oleh Syekh Hasan Hitun. La tanam wala tudai auqat mubarakah. Jangan kamu tidur dan jangan kamu sia-siakan waktu yang diberkahi. Jadi waktu yang gebili Allahnya hana sama mendu. Jadi miona urang pegah ke merangka janjit kan waktu Tuhan jit yang salah. Karena Tuhan gebi waktu ke danyo hana sama mendu. Na saat-saat mustajabah. Yang le dalil hadis-hadis sahih di hari Jumaat. Hari Jumaatnya kalau mulai dari terbit fajar sampai elok matahari sama mandu mana? Hari Jumaat nakilah ulama yang pegah antara rukun kutubah, dua kutubahnya waktu mustajabah. Malah ada hadis-hadis sahih yang pegah li asa hari Jumaat yang waktu mustajabah doa. Dan waktu hana sama mandum, ya sama waktu mandum hana belin harim. Ya kan? Kenal Al-Quran. Al-Quran na belin harim put bawa belin Dzulqa'dah
Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan hari. Jadi hana sama watai mendung, na watai-watai yang mubarakah ke. Jadi tanya santri, orang menuntut ilmu, watai-watai yang mubarakahnya baik tak sia-siakan. Nampak azan? Apa tanya? Rata kan apa? Pada balik azan ni. Jadi amalan agar diberi futuh, kemudahan hajat tanya mudah mendapatkan ilmu bagi tanya para santri. Yang pertama, tebik mata uronya nyaino jum tengah 7 lah kira-kira. Maka ji nekalan tradisi bago biasa orangnya tradisi pedang malam sampai bengah menyebelum Ramadan. Nyan mio tanya na ada pedang malam tapi hanjan diazan bagah-bagah tak sembahyang subuh tak naik air. Orang yang gekap ego gepetung sampai itu bi mata uro. Itu bi mata uro ada orang nampum. Ada orang nampum gekalan na tradisi-tradisi sebahagian orang saleh bunga-bunga tunggu-tunggu bunga. Ya hanja bunga le sembahyang subuh. Yang kala itu bi mata uro.
menyokan syuruk pukul 7 atau tengah 7 lewat atau seterusnya pukul 8, tak ada masalah. Malah urung saleh di luar yang biasa pedang malam rata pukul 8 ke pukul 8 sampai pukul 10 yang baru tubik kejap bak keperluan lain. Karena kebiasaan pedang malam. Dia kan ada benda pi pukul 8, ada pada pukul 8. Jadi nyan wate-wate berkat yo galam fajar tadi beda bacut yo galam azan 15 minit tut paling telat alian leh azan subuh sampai tubit matahari alian yo galam maghrib alian antara maghrib dan isya nyan auqatul mungkin wirid aju yang penting ni kasat nyebut karena Allah dan yang dibaca dalam kitabnya ilmu Allah secara tidak langsung juga katanya mengingat Allah. Yang hakikat zikir kan ingat Allah. Nah, dah baca ilmu Allah dalam rangka untuk mendekatkan yang kepada Allah. Yang je ke zikir. Kalau perintahkan tamang lang masjid dibaca Yasin. Ditanya juga dalam maghrib nak manfaatkan waktu barakah antara maghrib dengan isya yang cikai balik tengah dah minta ilmu. Yo dalam fajar yang menyolawitnya bedah oleh azan subuh usahakan bawa bacut. Alnya menyabarakan naik betun dan termasuk dalam santri yang hana menyia-nyiakan wate-wate yang barakah. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak membaca salawat fatih. Salawat fatih amri kan? Allahumma salli ala sayyidina Al-Fatih 5 ulik. Al-Fatih najih, Al-Fatih yang membuka 5 ulik bagi apa yang dikuncikan. Wal khatim 5 sabak yang menutupi bagi apa yang telah terdahulu, mengakhiri bagi apa yang telah terdahulu. Warna putih. Yang pertama, jangan sia-siakan waktu yang berkat. Putbah waktu berkat, yo dalam fajar. Itu bit matahari, yo dalam maghrib dan antara maghrib dan isya. Dan yang kedua, memperbanyak membaca salawat fatih. Yang mentang menyenetim bubut, insya-Allah akan cepat mendapat futuh dan gure yang diajarkan ilmu gerone ana sia-sia drone cepat kekal. Allah tidak pernah berubah. Kubah laki bagi periwang dalam ingatan tanya oleh Allah ketika tanya tak butuhkan. Ya insya-Allah sampai mati ilmu yang katanya bunyian melekat. Yang mentang sebagai mauizah singkat dalam rangka memulai kitab baru Ajrumiyah Utammimah Matan Ajrumiyah yang ditulis oleh Miyah siapa penulis? Syekh Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini Susanillah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ajma'in al-Fatihah. Kuna kau punya hotel dah baca bacun dengan anak Iban apa? Kasih kalau dah berkasih ya Mengkali, mengkajut kejutnya leh insyaAllah dalam kesempatan lainnya nak mentang amalan ini nak wate sekitar 15 minit Tina berdemba-demba hal tu ingin lo nak sampaikan dalam buatnya rukun tente na kitab na sarana ngantabut iaitu kitab alat sebagai alat ilmu sarana untuk mendapatkan ilmu di mana ilmu yang dalam kitabnya hanya mungkin
tasud dan tara sapi le kitanya tanpa nak pelai tamita ilmu bak tungku bak gure yang mampu ge jabarkan pe yang ge pegah lang kitabnya ke kitanya yang mantang pemula ataupun mubtadi dalam belajar ilmu. Cuman tetabut lang kitab tasawuf dan kitab akhlak le ge cerita le para ulama bahawa salah sebuah kunci katanya untuk memudahkan mendapatkan ilmu iaitu dengan giu ta'zim, giu hormati dan giu muliakan guru yang memberikan ilmu. Dan dalam kitab dipegat perbandingan oleh ulama, gurunya sama lagi doktor. Kira-kira gambaran ji menejak bah doktor ni adalah ubat. Mana itim? Tahu doktor kena kajak lai kabi ubat kekal lah ke. Kan paling kai tu doktor ke dia bang ku ami Jepang ja ke na. Ke dia Jepang je. Tanya yang minta ubat. Jadi kepegangan kitab gurainya sama ke doktor. Jadi mio doktor han akan dibi ubat yang terbaik kepada pasien. Mio pasien hana memiliki adab menancik gurai. Gurai hana mungkin gurainya manusia tu batanya pasti hendak bi orang mesti gak minta sedekah batanya ke tempang ge hendak tembi pane tak bi mi orang melaki dengan cara gagad dengan cara lemah lembut yang tersentuh hati tanya roh tabi menasik gurai tanya melaki ilmu bab gurai di dengan cara-cara yang beretika, cara-cara beretika yang kekeken dengan adab. Tamana adab kan cara-cara yang beretika atau adab yang kagak purno lang kitab akhlak ataupun kitab tasawuf yang mentang tak amalkan. Orang buat ramai tapi yang malim dit. Ya kan? Uklam kena yang bertanya ku karena dunia akhirat kiamat ilmu hanali ilmu mentang lagi set. Ilmu yang gebili Allah mentang lagi jamun cuma yang kuasai ilmu yang hanali kan sebab mendapat manfaat. Ilmu menyohana bermanfaat yang sama dengan kelidai main kitab. Kelidai main kitab kan cukup jai kitab pun kitab yang kod le kelidai. Tapi nama lain kelidai hana manfaat ilmu. Ilmu dengan belajar. Dia harus tapadukan antara belajar, khidmat ke guru dan taat kepada aturan yang diatur le guru. Ni yakin menyosiro guru yang memiliki hati yang ikhlas ana mungkin tujuan gepegat aturan untuk gezalimi orang-orang. Pasti tujuan gepegat aturan agar tercapainya cita-cita orang-orang dengan cara yang mudah yang kalih ke alami pengalaman li para guru-guru awal. Aturannya untuk gilanya hana niat untuk guna ilanya. Pasti niat untuk kebaikan. Yang namanya perbuatan kebaikan pasti nak pembisik. Ibisik le iblis. Ibisik batanya baik kapatih kan. Tanya tengah dalam dayah ibisik sang pahai kampung. Kita orang kampung kitab li Ibnu Al-Jauzi dan kitab Talbis Iblis kan. Perkara pertama yang ditalbis oleh iblis, mana talbisnya dipegapu, dipengaruhi. Dipengaruhi tanya oleh iblis untuk dijauhkan tanya daripada ilmu. Karena ilmunya adalah cahaya sente. Manusia tidak orang punya hana sente saja, hana cahaya saja, hana lampu saja. Nyo terkejak bak jalan hana sobi penerang. Begitu pimping kaca, begitu labang, begitu ilmu, red lauru. Hana ukur, iaitu ilmu hana. Punya ilmu na alat dengan ukur bak rot. Oh nyo betul. Oh nyo kena tajak, nyo salah. Tapi punya kamlarat na cara untuk mengatbek hari maka ilmu mandum kali tabut. Tapi punya tanya hana ilmu iblis akan gampang dan mudah sia daripada ilmunya program utama. Maka tanya lambutnya hana sunyi daripada bisikan-bisikan ipu bea ke beut, ipu bungeh ke gure, ipu bek senang ke gure, ipu mangat pat lainnya harus talawan mandum. Bentuk daripada mujahadah kan, perlawanan. Allah berjanji dalam Al-Quran walanahdiyannahum di mana walladzina jahadu fina lanah
Orang ni yakini ilmu yang nyebutnya adalah jalan Allah. Kunci untuk mendapatkan jalan tersebut adalah dengan bermujahadah. Allah ni janji dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, siapa saja yang bermujahadah, gelawan hawa nampak lam ngurunci. Kan mujahadah ni jamun. Mujahadah 2 minggu nak merumpak ngurunci. Cuman nembah kampung 100 kilo. Cuman nembah kampung 200 kilo. Niat merantau niat ber. Dan teruk kena pih na fasilitas kelagi orang buat jamun. Orang buat jamun kadang-kadang hana gemai sapu di kampung, beri hana gemai teruk gede kadang-kadang. Cuman beok sagai minta banding dengan orang jamun. Hana perjuangan dan ayak beut. Minta banding orang awak ayak beut. Perjuangan dan hanya cuman tabah rasa malas. Hanya cuman talawan rasa beuk. Talawan tengut bunga. Tak beut. Talawan kerana kebiasa daripada poh 8. Biasa daripada poh 6. Beda poh dengan 5. Nyan sagai perlawanan nayo. Talawan biasa broken makan nayo terhidang atu meja. Orangnya talawan kebiasaan yang mangat yang pajobu tiradang. Pajobu mengkarat-karat baru taat kai he utama dalam masjid. Pajan tayak mano, pajan datung wudu, pajan dapat pajobu. Ini serba mengkarat-karat tapi. Yang adalah bentuk daripada mujahadah kitanya yang mentang santri. Tapi jeroh dengan gure, sampai tepeh hati gure, pu mentang yang secara agama gebenarkan hana melanggih, hana melanggar, yang taat pu yang gepegah di gure. Tak tabuh penyebab urang buat akhir zamannya hana mudah mendapat ilmu karena kurang rasa ta'zim dan rasa menghormati gure. Punya jamun na urang buat untuk pinah tilap goreng merupa-rupa. Nah nali kah? Nali malah caca-caca dalam tilap goreng. Bang getreng goreng balik hana moholi tilap. Sebelah kau gede ujung je, sebelah kau ujung je kai tipak le murid. Yang gedung kurang perhatian ni. Walau nya kadang-kadang kan hal yang berdosa. Selama dia hana tujuan untuk menghinakan goreng, tapi yang perlu nak pegah hal-hal yang sepele kan kurang perhatian. Dan jamun nama sampai jampuh. Anak sampai jampuh. Masa nak goreng gi gotong royong hari Jumaat. Yang nak kai santri jamun demi untuk mengawal-awal yak pergelih kamar goreng sampai jampuh. Pada sampai jampuh dengan kahai yang tidak berjampuh. Di gaduh tidak berjampuh dia kerana berjampuh kan tak tepat pada som dah cok dah jadi boleh goreng dia tak pergelih. Karena berjampuh saya tu tingkatnya jamun gemulamba-lamba untuk mencari perhatian goreng. Abu Bakar mentang pu pegah Abu Bakar urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Dia cari perhatian Nabi Muhammad bak keluarga Nabi. Yang lepegak ke perbandingan. Jadi perhatian Nabi dengan tak muliakan keluarga atau ahli bait mendapat perhatian Nabi. Jadi untuk mendapat perhatian ahli ilmu tanya harus tak cari perhatian. Kalau boh cara perhatian ahli ilmu, gure yang bi ilmu ke tanya, tak usahakan dan minta cara gure berperhatian ke tanya. Perhatian lah arti kata agaknya ge pandang tanya sebagai murid yang jujur, murid yang ikhlas, murid yang betul-betul menjadi murid yang geandalkan le gure. Makanya yang perlu kita jaga dalam masa beut, menanggap pendidikan dah lagi pendidikan sekolah dengan bayi SPP selesai. Tanya woi kula ke hana mentudiling gure kan? Mentudiling dengan bapa dan ibu kan watelang ruang belajar kan? Menan support merumpak ipasai mendabi salim mana. Tapi gure dalam dayah 24 jam ge jaga dan ge awasi tanya. Beda dengan gure bak sekolah umum hana sama. Jadi nyan mentang pesan lun urang awai hana gebut trip-trip tapi tirakat ke mana tirakat gedoh jaga mentarikat urang zaman beut khadam ke gure ke pemulia gure ngenyan kadang-kadang merumpak keberkahan ilmi sebab menyodra na dalam ati gure patai gure ge mendoa ba Allah tingat ke keron tapi menyodra hana dalam ati gure maka berahidih le Imam Asy-Syadzili mana salah lu yang Imam Asy-Syadzili Abu Abbas Al-Mursi laisal murid kan murid yang sejati
may yaftakhiru bisyaikihi, orang yang membanggakan, orang yang merasa bangga dengan gurunya. Inamal murid alladzi iftakhara bihi syaikuhu. Murid yang sejati adalah murid yang dibanggakan oleh guru. Dia tanya bangga dengan guru hendak turi tanya. Ya kan? Pegah lagi Pak Gop. Guru elongnya telah tira penceramah terkenal. Guru elongnya telah tira ulama terkenal. Ada ke hendak turi tanya. Ya kan tak bangga dengan guru. Bangga tanya guru tanya ulama karismatik. Bangga tanya guru tanya ulama terkenal. Bangga tanya guru tanya penceramah yang viral di media sosial. Ya kan orang yang membanggakan guru, tapi guru tidak mengenal dia. Murid sejati adalah murid yang dibanggakan oleh guru, yang dalam hati guru. Dia berdoa guru tanya di sepertiga malam terakhir, ingat ke tanya. Nak tanya dalam doa guru. Pati Allah ke pandang hati guru tanya, nak tanya dalam hati guru. Yang murid yang sejati. Yang katanya baru mungkin taraih dan tak dapatkan dengan tanya berkhidmat, memuliakan guru dan menjaga adab dengan guru. Yang penting pesan rilung, yang penting pertemuan tanya pada malam yang berbahagianya, insyaallah di lain kesempatan dia akan sampaikan nasihat dan amalan-amalan yang lain. Kita sama-sama baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita mohon. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.